Saya nyaman banget memakai pakaian seperti wanita, saya berdandan seperti wanita, saya nyaman sekali. Orang tua memang dulu kepengennya punya anak cewek. Di saat saya umur 8 bulan, itu di USG-nya cewek. Setiap masyarakat memiliki hak untuk hidup dan berekspresi di dunia. Aturan tersebut sudah ada dalam hak asasi manusia. Salah satu hal yang sampai saat ini menjadi perdebatan oleh masyarakat Indonesia yaitu penerimaan pria feminin. Pria feminin sendiri merupakan cross gender di mana seorang pria yang berdandan seperti layaknya wanita. Namun, apakah warga kota Surabaya dapat menerima keberadaan pria feminin tersebut? Pria feminim? Ya. Menurut saya pria yang feminim itu sebenarnya nggak masalah. Saya mungkin lebih ke arah pro ya, Mas. Kalau saya sendiri sih kontra. Nggak berbicara pro atau kontra, tentu saja saya orang yang kontra. Kalau aku menurutku pria feminim itu bukan kebanci. Menurut aku sih pria feminim itu bukan cuma pria yang berpakaian seperti wanita. Cuman karena saya orang yang konservatif, tapi saya juga toleran. Jadi selama tidak merugikan, saya sih pro aja. Jujur saja saya fobia sama hal-hal seperti itu. Saya takut ada pihak kalau di dalam tertib bencong gitu. Ya karena fobia karena saya itu saya juga akhirnya nggak pernah mengungguli lingkungan sekelilingnya seperti itu. Dia punya sisi-sisi yang dimiliki oleh seorang wanita, cuma bukan banci kayak Jovia digunakan cuma suka make up, tapi dia nggak mengakui kalau dia banci gitu kan. Kalau aku pro sih, kan dari sisi wanitanya mungkin dia bisa berbagi ilmu lebih banyak dari wanita. Wajar aja, saya pro banget malah. Karena yang namanya feminim atau maskulin itu kan sebenarnya hanya konstruksi sosial. Jadi tidak ada hubungannya antara pria harus maskulin atau perempuan harus feminim kan gitu. Hak mereka, terserah mereka untuk berpakaian seperti apa. Namun di atasnya hak tentu ada agama, kewajiban dalam beragama kita. Karena aku yang juga feminim, tapi nggak yang sampai pakaian cewek itu enggak. Tapi kayak sifatnya mungkin feminim. Ada sih, ada temenku kayak lebih feminim dari cowok-cowok yang biasa. Cuman dia ada sisi wanitanya yang lebih rajin. Halo, boleh perkenalan diri dulu? Oke, halo juga, nama saya M. Fauzi WH, biasanya dipanggil Uci. Kebetulan saya mahasiswa tari jurusan Sendera Tasik di Universitas Negeri Surabaya. Berarti masih kuliah ya? Masih kuliah, masih semester 7. Panggilannya Uji ya? Uci, benar Uci. sekali. Uji sekarang lagi sibuk apa Ji selain kuliah? Kesibukan saya adalah mengajar di sanggar baru yang didirikan oleh Muhammad Ragil Alvan, Sarjana Pendidikan, yaitu dengan nama sanggarnya Sanggar Tari Gong Prada. Oh berarti Uji ini ya pelatih tari ya? Iya, kebetulan saya pemateri di sana. Oh pemateri, oke. Dari dulu Uji emang seneng nari atau ada turunan dari keluarga yang emang suka nari gitu? Kalau senang sih senang, tapi memang saya ada turunan dari Canggah. Canggah itu orang tuanya Buyut. Itu, Canggah saya adalah seorang beso ya, kalau dalam bahasa Jawanya beso. Beso itu sebutan seorang pelaku seni yang biasanya dia itu nari kalau ada musik, dia nari, pokoknya itu narinya di tempat sembarangan, seperti ngamen kayak gitu. Zaman dulu disebut beso. Seiring perkembangan zaman disebut dengan ludruk. Uji sendiri mulai kenal dunia tari, gimana Uji sekarang udah menjadi pemateri itu dari kapan sih? Dari kelas 6 kalau saya kenal tarinya dari kelas 6 SD semester 2. Terus ceritanya kayak gimana tuh, kok bisa akhirnya mengenal tari gitu? Sebenarnya dari kelas 1 itu sering lihat ekskul tari, tapi saya masih belum tertarik. Saya tertariknya malah di paduan suara. Nyanyi ya berarti? Iya, setelah itu saya melihat kakak kelas saya kok enak dan saya mungkin kok tertarik gitu, hati saya tergugah. Akhirnya saya daftar di ekskul tari tahun 2000 berapa ya, sekitar 2009 kayaknya. Itu
waktu SD kelas SD kelas 6. Akhirnya tertarik dengan Saya tertarik mengikuti ekskul tari, lalu saya masuk SMP pun saya ikutnya ekstra tari pun double, ekstrakurikulernya double. Apa Sorry. Paduan suara sama tari. Oh, akhirnya diambil dua-duanya ya? Iya. Wih. Gitu. Terus akhirnya bisa mengambil tari doang itu gimana tuh ceritanya? Ya, karena saya lulus SMP, saya diarahkan oleh guru saya ke masuk sini aja. Karena danem dulu, saya mohon maaf, saya pas-pasan. Danemnya nggak bisa masuk SMA negeri. Sebenarnya saya masuk SMA negeri itu pengen banget. Cuman guru saya yang mengajar seni budaya kebetulan mengarahkan masuk situ aja. Nanti bakal masuk ini gitu. Kebetulan saya diarahkan ke SMK Negeri 12 langsung ke jurusan tari. Sendiri sebenarnya akhirnya memilih untuk menjadi penari tuh ada keputusan sendiri nggak sih? Ci? Ada memutuskan bahwa saya ingin menjadi pelaku seni itu ya saat saya duduk di bangku SMK Negeri 12 kelas 2. Kelas 2. Akhirnya decide untuk diri sendiri untuk menjadi penari. Iya, betul sekali. Jadi mulai diajak membantu menjadi peraga tari, membantu kakak kelas STKW, UNESA menjadi peraga untuk ujiannya mereka. Gitu. Biasanya kan menentukan pilihan ya Iya. yang kita sukai dalam hidup itu kan biasanya kadang susah gitu. Iya. Itu Uji sendiri alasannya kenapa sih akhirnya memilih aku tari aja deh daripada yang lain? Karena saya nyaman di dunia tari. Apalagi tarinya ini tari wanita. Saya nyaman banget memakai pakaian seperti wanita, saya berdandan seperti wanita. Saya nyaman sekali kan. Jadi akhirnya memilih profesi sebagai penari, kalau dari dukungan orang tua ada nggak sih? Ci? Kalau dari dukungan orang tua adanya waktu saya duduk di bangku ini SMK baru didukung. SD itu nggak didukung, saya cuma didorong ke Paskibra. SMP saya didorong ke paduan suara, tapi saya tetap mengikuti ekstra tari. Saya tetap memperjuangkan tari. Sampai saya dulu itu SMP itu nggak dikasih kendaraan buat ke Sanggar Cak Durasim. Saya dulu mengikuti Sanggar di Cak Durasim. Saya minta uang alasannya buat les ini, tapi saya makainya ini buat transport naik bemo. Pencapaian terbaik dari Uji ketika menjadi penari itu apa sih? Ci? Yang menurutnya Uji itu the best day lah. Ada sih. Mungkin menang lomba. Di ajang kompetisi itu saya juara 1 pernah. Juara umum pernah. Juara umum tuh kalau nggak salah 2-3 kali saya. Kalau yang juara 1 tuh? Juara 1 itu di Balai Pemuda, pusaka tari. Juara umum yang pertama itu di Banyuwangi. Juara umum yang kedua itu di Palembang. Juara umum yang ketiga itu di Kalimantan. Uji kan tahu bahwa tari, apalagi Uji memilih untuk tari wanita, mulai pegang make up sendiri dari kapan sih? Kalau pegang make up-nya dari SMP kelas 2. Itu belajar sendiri? Iya, belajar make up sendiri tapi sembunyi-sembunyi. Oh gitu. Saya nggak mau ikutan les ini dan soalnya jujur masih nggak ada uang waktu itu. Belum bisa cari uang sendiri. Saya cari uang sendiri itu waktu duduk di bangku SMK. Sering diajak dalam kurung tanggapan kesana kemari. Saya mendapatkan fee yang lumayan, saya kumpulkan, saya buat beli make up satu persatu. Karena harga make up pun 100-200 nggak cukup. Bisa sampai 1 jutaan biasanya? Sampai 9. Tapi dulu waktu SMP mulai untuk make up dan lain sebagainya, itu untuk Uji sendiri atau memang untuk pagelaran? Kalau SMP itu untuk pagelaran. Untuk pagelaran? Tapi kalau yang sehari-hari itu mulai dari SMK. Tapi nggak banget. Cuman pakai mungkin lip gloss atau bedak tabur atau apa. Dan cuman buat ngeglow aja sih kalau sekolah biar nggak kumus-kumus gitu. Kita tahu bahwa di teman-teman sekitarnya Uji atau lingkungan sekitarnya Uji ini selalu support dengan Uji. Tapi pasti ada sesuatu yang bikin Uji itu berada di titik terendah bahkan ketika menemukan jati dirinya. Kalau titik terendah itu waktu saya memikirkan, aduh saya masa sampai besok seperti ini gitu. Apakah saya ini besok menikah? Sampai saya punya pikiran seperti itu. Dan kalaupun menikah pasti ya saya merogoh kocek yang sangat banyak. Karena saya harus merubah kelamin. Kalau memang saya mau tujuannya mau benar-benar menikah. Gitu. Saya harus menjadi transgender ini dan lain sebagainya seperti itu. Kalau memang saya memutuskan untuk menikah gitu, ya udah jadi aja sekalian gitu. Ya itu titik terendahnya mikirnya sampai gitu, masa sampai besok masa saya harus
jadi seperti ini gitu. Itu benar-benar jadi tanda tanya sampai sekarang dan saya belum bisa memutuskan. Bisa memutuskan. Nggak tahu besok apa kata Tuhan itu seperti apa, saya ikuti karena kan ibaratnya Tuhan sutradara, saya kan artisnya gitu. Cerita gitu ke orang tua pernah atau belum berani? Ke orang tua itu hanya mama. Mama tahu kalau ngomong gini. Karena memang aku nggak nyalain orang tua, enggak. Cuman orang tua memang dulu kepengennya punya anak cewek. Di saat saya umur 8 bulan, itu di USG-nya cewek. Sampai 9 bulan pun cewek. Setelah 2 minggu, sempurna, pokoknya sempurna jadi 9 bulan, 2 minggu itu, tetap cewek. Tetap cewek, sampai mama saya itu lahiran. Lahiran habis gitu, keluar saya dari perut mama saya itu cowok. Dan dokternya kaget. Sampai 9 bulan kan sudah di USG itu cewek, padahal benar-benar jelas cewek, tapi saat keluar kok jadi cowok itu. Nah, itu jadi pelajaran buat orang tua saya. Pokoknya Tuhan kasih gender apapun, itu jangan sampai benar-benar berharap. Yang ingin diungkapkan sama orang-orang yang selalu aja memandang sebelah mata orang-orang yang seperti Uji? Menurut saya itu buat kalian sih, sebutan dalam kasar netizen mungkin ya. Boleh. Di media. Buat kalian netizen jangan sampai kalian tuh memandang sebelah mata seorang pria yang berbentuk feminim, karena nggak semua pria yang berbentuk feminim itu nggak berprestasi. Justru mereka itu banyak banget prestasi, banyak banget ilmu yang harus kita ayo sharing sama aku gitu loh. Contohnya seperti itu. Jadi nggak semua pria feminim itu dalam hal permisi ya bodoh, nggak. Mereka contohnya bisa sampai kuliah, sampai S2, bahkan ada pun sampai yang jadi dokter itu pun ada. Gitu. Jadi nggak semua pria feminim itu image-nya buruk, enggak. Malah rata-rata karya tari yang terbaik itu diciptakan oleh pria yang feminim. Baik, terima kasih Uji. Iya, sama-sama. Oke, terima kasih. Nih. Aku tadi kayaknya harus tanya sih sebenarnya. Iya, apa-apa. Biasanya Uji maunya dipanggil Kak atau Mas atau Mbak? Nah, teman-teman itu biasanya manggilnya Ning. Oh, nih. Ning, karena itu adalah dalam bahasa Surabaya ya, itu Mbak ya. Mbak. Nah, nggak tahu saya tuh dari mana dipanggil Ning, tiba-tiba teman-teman itu panggil Ning. Mulai dari coach saya sanggar, adik kelas saya kuliah, teman-teman saya SMK. Saya tanya, kenapa sih kok sampai saya dipanggil Ning? Ya karena kamu Surabaya asli, kamu itu wanita jadi-jadian Surabaya gitu. Banyak yang bilang seperti itu ya. Saya menganggapnya ya itu hanya lelucon aja. Nggak perlu saya sakit hati dan lain sebagainya. Ya udah, kalau memang mereka nyamannya manggil Ning ya apa boleh buat. Saya kan tinggal nyapa balik aja gitu. Saya panggilnya Ning juga ya? Boleh. Terima kasih ya Ning sudah menyempatkan. Sama-sama. Semoga selalu. Salam buat Amin. teman-teman yang jadi support. Waalaikumsalam. Semoga Ning juga menemukan orang-orang yang selalu ada buat Ning untuk menjadi support system. Siap. Terima kasih Ning. Sama-sama.